Baru 1 jam setelah kami mengambil surat nikah, ibu langsung menelepon, menyuruh gadis itu segera pulang untuk bertemu pria kaya. Jika tidak hubungan akan diputus. Dan semua ini berawal 1 jam yang lalu. Pria itu berasal dari keluarga miskin, tidak punya mobil atau rumah. Karena itu keluarga si gadis selalu meremehkannya dan menentang pernikahan ini. Tapi gadis itu percaya ia punya potensi dan mau berjuang bersama. Melihat istrinya yang pengertian, pria itu sangat tersentuh. Ia membeli air mineral 5.000 dan berjanji akan memberi hidup yang lebih baik. Tapi gadis itu merasa itu pemborosan. Saat itu, tiba-tiba sebuah suara muncul di kepalanya. Ia tanpa sengaja terikat sistem yang memberi pengembalian 10 kali lipat jika ia membelanjakan uang untuk istrinya. 5.000 yang ia habiskan kembali menjadi 50.000. Pria itu langsung girang. Ia sadar hidupnya akan berubah total. Ia segera memutuskan mengajak istrinya makan di restoran termahal di kota untuk merayakan. Melihat tagihan lebih dari 3 juta, gadis itu ketakutan. Tapi pria itu membayar dengan percaya diri, tanpa berkedip. Dan benar saja, 36 juta langsung masuk. Pria itu mencium istrinya dan memanggilnya pembawa keberuntungan. Namun suasana manis itu hancur oleh telepon terus-menerus dari ibunya. Setelah mengetahui yang sebenarnya, ibunya marah besar dan memerintahkan gadis itu pulang segera untuk menemui pria kaya yang ia siapkan. Setelah telepon ditutup, pria itu sadar bahwa untuk membuat ibunya berubah pikiran, ia harus menunjukkan mobil dan rumah. Lalu ia mengajak gadis itu lanjut berbelanja. Pertama membeli iPhone 10 juta, kemudian pergi ke toko perhiasan. Gadis itu melihat tingkahnya yang tidak biasa, merasa takut dan sedih, dan memohon agar ia berhenti menghambur-hamburkan uang. Melihat istrinya begitu memikirkan dirinya, pria itu memutuskan untuk segera memberitahu yang sebenarnya, agar ia bisa hidup lebih baik. Ia bilang akan membeli satu barang terakhir, dan langsung menuju batu giok termahal di toko. Harganya 8 juta dolar. Itu menghancurkan mental gadis itu sepenuhnya. Ia merasa pria itu sudah tidak bisa diselamatkan, dan pergi dengan kecewa. Sementara itu, pengembalian besar sudah masuk. Ia mengambil kartu identitas yang terjatuh, dan sebuah rencana nekat muncul. Kemudian pria itu pergi ke showroom mobil mewah, menggunakan identitas gadis itu dan semua uangnya, dan membeli mobil mewah itu tunai. Dalam sekejap, semua pengembalian dan hadiah tersembunyi masuk bersamaan. Saat itu, sahabat sang gadis kebetulan lewat. Melihat pria berpenampilan sederhana itu, ia berbicara dengan nada meremehkan, dan mengatakan gadis itu sedang dipaksa bertemu pria kaya. Pria itu kaget, hendak pergi ke sana, tapi sahabatnya menahannya, dan mengingatkan bahwa pergi tanpa membawa apa-apa tidak pantas. Belum sempat ia menyelesaikan, sales memberikan faktur dengan jumlah fantastis. Sahabat itu terkejut, baru sadar bahwa ia sudah salah menilai.